Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi informasi Bapak Ibu. Ini informasi yang sekarang sedang hangat ya, tentu di dunia pendidikan kita. Judul kita kali ini adalah Selamat Tinggal PGP, Selamat Datang PKS. Era baru kepemimpinan pendidikan dimulai 2025. Ada dua pertanyaan Bapak Ibu, benarkah PGP dihapuskan dan mengapa harus diganti dengan PKS Bapak Ibu? Kita nanti cari tahu ya, ini tentu harus kita pahami bersama ya terkait dengan informasi ini agar jelas ya terkait dengan program-program yang ada di kementerian. Untuk itu silakan nanti Bapak Ibu disimak ya sampai selesai. Oke, Bapak Ibu, judul kita kali ini saya lansir dari salah satu media, Selamat Tinggal PGP, Selamat Datang PKS, ini era baru, kepemimpinan pendidikan dimulai 2025. Suara Nanggro ya Bapak Ibu, pada tahun 2025 akan digantikannya program guru penggerak PGP, ya PGP oleh program yang lebih segar dan inovatif, namanya PKS di sini Bu, ya Bapak Ibu. PKS itu adalah pendidikan kepemimpinan sekolah. Langkah ini menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan untuk menciptakan pemimpin pendidikan masa depan yang lebih profesional dan visioner. Oke, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, ya Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani dalam keterangannya ya Jumat 6 Desember yang lalu menyatakan bahwa meskipun PGP dihentikan, prinsip dasarnya tetap diteruskan dalam format yang lebih terarah. PKS akan menjadi tonggak baru ya dalam pendidikan dengan fokus pada pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi nanti untuk calon kepala sekolah dan pengawas sekolah itu adalah melalui PKS Bapak Ibu ya. Itu artinya PKS itu adalah pendidikan kepemimpinan sekolah. Nah, program guru penggerak merupakan bagian dari Merdeka Belajar. Transformasi ini akan memperluas cakupan untuk membangun pemimpin pendidikan yang tidak hanya ahli mengajar, tetapi juga cakap mengelola. Berbeda dengan PGP yang fokus pada pengembangan kompetensi guru. PKS, ya, pendidikan kepemimpinan sekolah, ya, pendidikan kepemimpinan sekolah ini dirancang lebih komprehensif untuk melatih kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Program ini bertujuan untuk, nah ini Bapak Ibu, program ini bertujuan untuk, artinya PKS ini bertujuan untuk yang pertama, membentuk kepala sekolah yang mampu merancang dan mengelola kebijakan sekolah secara strategis. Kemudian yang kedua, tujuan kedua adalah meningkatkan kompetensi pengawas dalam memantau dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan pelatihan dengan standar nasional dan kurikulum sekolah. Oke, bagus juga nih programnya. Kemudian peserta PKS akan dilatih dengan metode pembelajaran praktis dan studi kasus sehingga siap menghadapi tantangan nyata di dunia pendidikan. Nah, transformasi ini Bapak Ibu menandai pergeseran kebijakan dari era Nadiem Makarim menuju visi baru ya Pak Abdul Muti sebagai Mendikbudrismen. Jika sebelumnya kebijakan Merdeka Belajar menekankan inovasi dalam pengajaran, kini pendekatan lebih fokus pada peningkatan kepemimpinan pendidikan. Keputusan mengganti PGP dengan PKS mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan masa kini. Ya, di mana peran pemimpin sekolah menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan pendidikan. Nah, meskipun langkah ini menjanjikan, tantangan tetap ada. Pemerintah harus memastikan bahwa ini Bapak Ibu tantangannya, program PKS dapat diimplementasikan tanpa jeda yang mengganggu pelatihan guru. Oke, sip. Kemudian yang kedua, materi pelatihan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap jenjang pendidikan. Oke. Kemudian yang ketiga, sosialisasi program dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pemahaman semua pihak terkait. Nah, ini penting. Terkadang meluncurkan program dari pusat, kemudian tidak diserap baik itu oleh yang di bawah. Karena memang sosialisasinya kurang gencar, kurang menyentuh begitu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, Nunuk Suryani menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan tenaga pendidik
untuk menjadikan VKS pendidikan kepemimpinan sekolah ini sebagai fondasi keberhasilan transformasi ini. Dengan hadirnya pendidikan kepemimpinan sekolah, harapan membangun generasi pemimpin sekolah yang berintegritas dan inovatif semakin nyata. Program ini Bapak Ibu diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi juga menciptakan standar baru dalam manajemen sekolah yang relevan dengan tantangan era digital. Transformasi ini merupakan refleksi komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif dan progresif. Jika dirancang dan dijalankan dengan baik, maka program pendidikan kepemimpinan sekolah berpotensi membawa Indonesia lebih kompetitif di tingkat global. Langkah berani untuk mengganti PGP dengan PKS adalah bukti bahwa pendidikan Indonesia terus berkembang. Dengan pendekatan baru ini, masa depan pendidikan Indonesia terlihat semakin cerah, memberikan harapan besar bagi generasi mendatang. Oke, Bapak Ibu, apapun itu namanya, ya, program-programnya, demi untuk pendidikan yang lebih baik, saya pikir perlu kita dukung bersama, ya Bapak Ibu. Karena tanpa dikembangkan, kemudian tanpa dukungan, tanpa semangat, ya, tanpa kolaboratif, sebuah keniscayaan. Untuk itu sangat penting Bapak Ibu untuk memahami dulu programnya, kemudian apa efek dampak ke bawahnya, dan apakah membawa perubahan yang bagus gitu. Nah, sehingga ini perlu didukung program-program ini, ya Bapak Ibu. Oke. Itu saja Bapak Ibu, ya, yang dapat saya sampaikan informasi ini. Semoga bisa mencerahkan, ya, terutama teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, juga teman-teman pengawas. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.